Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Kang Deddy Mulyadi ini makin ditentang, makin membentang nih kelihatannya ya. Banyak sekali para elit-elit yang mengkritik kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Eh, Di antaranya ada KPAI, Komisi 10, serta Komnas HAM ya, yang menentang kebijakan Kang Deddy yang memasukkan anak ke barak militer, terus menghilangkan studi tour serta wisuda yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan di sekolah-sekolah ya. Nah, mereka itu sepertinya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy yang sudah dikeluarkan dan sudah diaplikasikan, sudah diterapkan ya saat ini. Nah, mereka itu seolah-olah tidak setuju ya dengan kebijakan yang itu. Tapi di balik itu masyarakat justru mendukung dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut kita lihat dulu profil Kang Deddy itu seperti apa, dari dia kecil hingga dia dewasa teman-teman. Siapa sangka di balik sosok Deddy Mulyadi yang kita kenal, ternyata tersimpan fakta-fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai. Deddy Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada 11 April 1971. Sebelum terjun ke dunia politik, beliau pernah bekerja sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, Deddy Mulyadi juga sempat berjualan beras dan gorengan demi membiayai kuliahnya di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dikenal dekat dengan rakyat kecil. Dia sering membantu penjual kecil, terjun langsung dalam pembenahan pendidikan, dan aktif dalam kegiatan sosial lainnya. Rumahnya pun unik dengan konsep terbuka dan dikelilingi pepohonan, mencerminkan kecintaannya pada alam. Gimana? Menarik banget kan fakta unik Kang Deddy? Kalau kamu punya info menarik lainnya atau pendapat tentang beliau, tulis di kolom komentar. Like dan subscribe untuk mendapatkan fakta unik lainnya dari channel ini. Ya, hidup di lingkungan masyarakat biasa, sekolah tingginya juga sekolah tinggi yang tidak begitu wah ya, hanya di daerah Kabupaten Purwakarta. Tapi alhamdulillah sekarang Kang Deddy sudah bisa menjadi seorang gubernur ya, dengan kegigihannya, dengan kecerdasannya, dengan segala kebijaksanaannya. Alhamdulillah sekarang Kang Deddy Mulyadi menjadi seorang gubernur Jawa Barat ya. DPR nangis karena kebijakan Deddy Mulyadi yang mengirimkan pemuda nakal ke barak militer dan minta program ini dikaji ulang. Netizen justru memberikan kritik tajam kepada anggota DPR ini dan mengatakan bahwa orang tua mereka justru setuju yang dikirimkan ke barak militer kelakuannya memang di luar nalar semua. Kalau udah ngelibatin militer, pasti orang tua maupun guru udah nggak sanggup untuk mendidik anak ini. Nah, itu alasannya dikirimkan ke barak militer. Jadi baru-baru ini tuh ada anggota DPR RI Komisi X, Komisi 10, inisialnya M. Beliau ini meminta agar program pembinaan pemuda nakal di barak militer itu dikaji ulang. Sampai dia menangis di siaran langsung televisi karena nggak setuju. Nah, di situ ada Bupati Purwakarta yang juga diwawancarai. Sampai Bupati Purwakarta ngomong bahwa ini bukan pendidikan militer. Ini dititipkan di barak militer. Mereka juga sekolah, gurunya juga datang. Dititipkan ke barak militer karena orang tua bahkan guru sudah tidak sanggup untuk mendidik mereka yang sangat bandel. Oh, jadi yang dikirim ke barak militer ini itu sudah menjurus ke arah kriminalitas. Nah, itu tepat banget. Bayangin aja netizen sampai ngomong bagaimana bisa ibu anggota DPR ini menangisi anak-anak muda yang dibina oleh militer. Sedangkan anak-anak muda yang nakal ini adalah pelaku tawuran dan ngebacok orang-orang di jalanan. Ini yang membuat netizen mengkritik tajam anggota DPR ini. Seorang anggota DPR ya harusnya membantu ya, mendukung apa yang dikeluarkan Kang Deddy, kebijakan yang dikeluarkan Kang Deddy Mulyadi ini. Harusnya dia tuh nanya ke Kang Deddy, oke Kang Deddy, ini apa yang bisa saya bantu kan gitu. Ini bukan malah menangisi anak-anak yang dikirim ke barak. Bahkan ini orang tuanya aja menyetujui ya, bahkan menyerahkan anaknya untuk dibina. Nah, sementara anggota DPR hanya bisa menangis. Komnas HAM sama KPAI protes tentang sistem militer untuk anak-anak nakal yang diberlakukan oleh KDM di wilayah Jawa Barat. Katanya melanggar hak asasi dan juga tidak pantas diberlakukan itu untuk anak-anak di bawah umur. Punten ya, saya mau tanya, apa yang sudah dilakukan oleh KPAI dan juga Komnas HAM untuk menyelamatkan kehidupan bagi anak-anak tersebut? Pernah lihat gak kesusahan orang tua mereka untuk menasihati anak-anaknya karena gak mau sekolah, karena sering ngelawan sama orang tua, bahkan ada juga yang lebih daripada itu, yaitu adalah narkoboy ataupun ngelem dan segala macamnya. Anak-anak yang dititipkan dalam program barak militer
tersebut adalah sudah seizin orang tuanya. Betul. Dan bahkan ada orang tua yang tanpa diminta menyodorkan anaknya untuk dididik. Karena mereka berharap bahwa dalam program tersebut anak mereka bisa jauh lebih baik. Karena kan kalau berharap sama kalian, KPAI dan juga Komnas HAM gak bisa ngelakuin apa-apa kan? Tidak ada. Atau pertanyaannya dibalik, ketika nggak ada program ini, sekarang gue mau tanya sama Komnas HAM sama KPAI, program apa yang mesti ditawarkan atau diberlakukan buat anak-anak tersebut? Tidak punya. Tunggu tidak makan punya korban dulu terobosan sampai apa-apa. dengan tawuran. Tunggu yang masuk rumah sakit dulu karena sudah kelebihan mengkonsumsi narkoboy. Pak, Bu, orang tua mereka tuh nggak bisa nunggu sampai dengan kayak gitu. Lagian gini, Komnas HAM sama KPAI udah urusin aja anak-anak artis, anak-anak pejabat yang memang perlu diurus gitu. Kok anak-anak artis sama anak-anak pejabat? Iya, kan biasanya mereka ngurusinnya cuma seputar itu aja. Nah, katanya program ini juga diadop oleh beberapa daerah lain gitu ya. Gue dukung. Semoga dengan program ini generasi penerus bangsa kita jauh lebih baik, jauh lebih tertata, jauh lebih memiliki harapan yang baik. Dan yang paling penting adalah orang tua dari mereka juga memiliki pengharapan yang jauh lebih baik dengan anak-anaknya. Semua setuju ya, dari masyarakat banyak yang mendukung sekali, tapi kenapa para elit sepertinya bukannya membantu, bukannya memberi solusi yang baik, malah menentang itu dengan apa yang kebijakan yang dikeluarkan Kang Deddy Mulyadi ini. Heran saya malah. Ting Gunawan. Media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Asli. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Enggak. Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisa. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat, dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas, 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Betul. Biarin aja lah anjing menggonggong kapilah berlaru. Biarpun mereka pada berkomentar mau negatif mau apa, Kang Deddy Mulyadi tetap harus tegak lurus, biarpun yang penting rakyat Jawa Barat bisa punya martabat ya. Anda melihat program ini yang tadi dikatakan program kolaborasi seperti apa? Iya, kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, memberikan apresiasi terhadap langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Pak Deddy Mulyadi. Dan dalam hal ini yang paling penting adalah tadi juga saya dengar dari Bapak Purwanto juga melibatkan adanya dinas pendidikan, kemudian dinas sosial, kemudian dinas kesehatan, dan kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan termasuk kesehatan mentalnya, kesehatan psikologisnya. Jadi diarahkan kemana dan sebagainya. Jadi dalam hal ini tentu kita tahu bahwa yang dibangun adalah karakter anak-anak ini sesuai dengan amanat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa karakter profil pelajar Pancasila itu ada tadi akhlak mulia, kemudian gotong royong, kebinekaan global, menghargai perbedaan, tapi juga disiplin, kreativitas, tapi juga kritis. Jadi juga mengkritisi perilaku yang menyimpang, yang tidak benar. Jadi arahnya adalah mengarahkan dinamika yang meledak-ledak dari para remaja tadi ke arah hal yang positif. Dan ini tentu sangat kami apresiasi, karena salah satu pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang optimal agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa depan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kaseto ya yang ngomong, psikolog anak, dia paling ngerti anak-anak
itu mendukung, ya. Tapi kenapa para elit malah menentang, gitu, mengkritisi apa yang kebijakan Kang Deddy yang sudah dikeluarkan itu, yang sudah diaplikasikan, bahkan aneh. Soal wisuda, soal perpisahan, study tour, anak-anak yang terdampak langsung pada program ini pernah nggak ditanya? Pernah nggak Jadi ditanya menurut saya ini ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dalam Undang-Undang Sidiknas bahwa mereka itu wajib untuk ditanya sebenarnya stakeholder terkait ini, baik itu anak dari versi anak, baik itu versi orang tua maupun versi guru-guru. Kalau pakai data pasti lebih kuat lagi gitu Pak. Jadi ini akan bisa bertanggung jawab. Data berkata ini begini, data itu penting kok dalam melakukan kebijakan itu ilmu ya, bukan karena kata saya gitu. Pembelajaran study tour yang dimaksud tadi kalau emang memberatkan ya mari kita bikin ketentuannya. Karena sebenarnya peraturan Menteri Pendidikan membolehkan pembelajaran di luar kelas. Misalnya belajar sejarah. Oh ini datang ke museum kan boleh. Kemudian belajar biologi langsung ke hutan terdekat. Kalau itu adalah pembelajaran yang berkaitannya dengan peningkatan kualitas dan kapasitas anak-anak, tapi tidak memberatkan, tidak bisa juga seluruhnya anak-anak ini nggak boleh sama sekali belajar di luar sekolah. Maksudnya biar jernih. Pertanyaannya, kenapa tidak cuma yang ngomong? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak melakukan hal seperti itu? Kan itu. Cuma ngomong doang mah nggak bakalan ada solusi, Bu. Nggak bakalan. Cuma ngomong doang mah semua orang bisa. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. Oke, sini dulu saya tanya Ibu. Enggak sini. Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Jadi biarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan Bu Nur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di Gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai Pak. Malu Pak. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah. Ya kerjasama dengan siapa? Hanya kerjasama makan-makan doang. Kerjasama apa? Apa yang sudah dilakukan? Mana hasilnya gitu? Siapa ini? Wah ini anak buahnya Kang Musin kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya ke KPAI jeung ka Komnas HAM. Pakai jeung riweuh-riweuh atuh. Uruskeun kebijakan Bapak aing. Eta teh Bapak aing teh jalma anu nyaho permasalahan di Jawa Barat. Ayeuna barudak. Anu nakal, anu badung, anu bangor dibawa ke barat. Barat Brimob, barat tentara, barat militer, intina dibina budak. Da saya oge, sapopo hirup di jalan, abdi oge. Nyaho akuan barudak ngora naraka sing berenet samurai di jalan teh. Intina seperti geng motor, seperti lah nukari itu pokoknya mah nu bermanfaat tah ku bapak aing derek dididik maksudna. Kerjang bisa pakai nyengsieunan. Ka barudak Badung ku indung bapana teh. Maneh lamun kitu wae ku aing dikirim ke barat militer. Nah hari Komnas HAM kamari kemana wae atuh jeung KPI hari ayeuna gitulah pokoknya mah ayeuna riweuh. Oke nya pokoknya mah bapak aing ulah unggut kalinduan ulah kedaganginan tetep maju bapak KDM. Ai kamari kamarana wae atuh nya ai KDM geus ngaluarkeun kebijakan karek ngararomong. Sebelumna kamarana naon geus dilakukeun gitu. Jeung hasilnya naon. Buat KPAI yang mengkritik kinerja Kang Deddy Mulyadi. Hey, lu kenapa ngerecokin kerjaan gubernur gua lo, ha? Lu urus tuh anak manusia silver di jalanan. Lu kemana aja? Perasaan gua belum pernah lihat lu kerja dah. Apa emang lu gak kerja? Lu lihat tuh di Bogor banyak banget anak usia di bawah umur jadi manusia silver. Sampai terang banget nih Bogor gara-gara manusia silver. Blunder kan lo? Niat mau jadi pahlawan dengan mengkritik gubernur Jabar, malah dibully. Kerja yang bener, jangan ngerecokin kerjaan bapak aing. Kerja tuh yang bener. Guys ngejedog, kau ngerecokin kerjaan bapak aingnya. Kerja aing
Bapak ingker digawe direcokin. Alah, ya wae. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.